Pemirsa, pemerintah telah mengumumkan ibu kota Indonesia yang baru bernama Nusantara. Berlokasi di Kalimantan Timur, Nusantara turut hadir dengan sejumlah perkara, mulai dari polemik nama hingga biaya. Dan untuk mengetahui lebih dalam terkait Nusantara, berikut kami hadirkan apa kata fakta bersama Syafinas Nasyar. Pemirsa, ibu kota Indonesia yang baru kembali ramai diperbincangkan setelah pemerintah mengumumkan nama Nusantara pada rapat panja ibu kota negara yang dikeluarkan oleh Kepala Bappenas. Nantinya pada tahun 2024 akan ada Istana Negara bersama dengan 4 kementerian yang pindah pertama kali ke Nusantara. Berlokasi di Kalimantan Timur, Nusantara akan menggantikan DKI Jakarta sebagai ibu kota Indonesia. Lantas seperti apa perencanaan kota dari Nusantara dan polemik apa yang dihadapi saat ini? Berikut apa kata fakta. Kini Nusantara telah diputuskan menjadi ibu kota baru Indonesia. Meski demikian, persiapan menuju ibu kota baru tak lepas dari polemik. Dimulai dari masalah nama Nusantara. Kepala Bappenas Suharto Monoarfa menjelaskan bahwa Nusantara dipilih dari 80 nama yang telah disiapkan. Lantaran nama tersebut sudah terkenal sejak dulu, ikonik secara internasional, dan menggambarkan Indonesia. Sejumlah pihak pun menyayangkan nama identitas asli wilayah tersebut seharusnya tetap dilekatkan. Nama wilayah diketahui memiliki sejarah, budaya, dan kearifan lokal di baliknya. Nusantara sudah dikenal sejak dulu dan ikonik di internasional, mudah dan menggambarkan kenusantaraan kita semua, Republik Indonesia. Dan saya kira kita semua setuju dengan istilah Nusantara itu. Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara kini telah menjadi Undang-Undang IKN yang akan digunakan sebagai panduan dalam pelaksanaan pemindahan ibu kota baru. Namun, pembahasan RUU IKN dianggap terlalu cepat karena hanya memakan waktu 43 hari terhitung dari 7 Desember hingga disahkan menjadi undang-undang pada 18 Januari 2022. Alasan percepatan UU IKN adalah calon investor asing perlu kepastian hukum sebelum berinvestasi di Nusantara. Adanya wacana investor asing yang akan menanamkan modal sebesar 100 miliar US dollar serta penggunaan dana PEN atau pengendalian ekonomi nasional untuk pembangunan Nusantara. Sejumlah akademisi, lembaga, pengamat hingga Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin berencana uji materi UU IKN ke Mahkamah Konstitusi. Beberapa alasannya adalah UU IKN dikhawatirkan menjadi produk hukum inkonstitusional. Karena jika dilihat dari perspektif syarat-syarat pembentukan UU yang baik, yakni adanya pelibatan partisipasi publik dan kajian matang dari berbagai sisi terhadap substansi RUU. Lalu di tengah pandemi, seharusnya dana PEN 2022 digunakan untuk kepentingan kesehatan masyarakat. Sementara dari segi lingkungan, kawasan IKN dan daerah penyangga seperti Balikpapan rentan terhadap permasalahan krisis air bersih. Apa sih yang sebenarnya menyebabkan UU IKN ini ngebut, Pak? Dibuatnya cuma dalam kurun waktu 40 hari. Kalau kemarin saya riset adalah karena biar investor tuh memiliki payung hukum. Terus ada wacana 1.000 triliun ya 1.000 US dollar apa 1.000 apa gitu dari luar. Bisikan ke Bapak Jokowi gitu. Itu. Nah, berarti sebenarnya UU IKN ini ada manfaatnya dong, Pak. Kalau misalkan ada investor kan nggak sepenuhnya akan menggunakan PEN dari APBN, Pak. Gimana menurut Bapak? Ya. Awalnya ada yang membawa investor ke Pak Jokowi. Ya, ini cerita seorang wakil menteri kepada saya ya. Jadi saya bukan membual ini ya. Kasarnya beginilah, Pak Presiden jangan khawatir. Tidak perlu pakai dana APBN. Saya bawa uang 100 miliar US dollar. 100 miliar US dollar tuh
besar sekali, cukup itu uang buat bangun ibu kota. Nah, investor itu memang gratisan, kan tidak. Dia berbisnis, dia ingin memperoleh laba. Nah, labanya dari mana? Disyaratkanlah bahwa dia akan mengucurkan dana itu, akan berinvestasi di kota baru kalau penduduk ibu kota baru itu 5 juta jiwa dalam 10 tahun. Kenapa harus cepat? Karena Pak Jokowi berobsesi 2024, 17 Agustus itu upacara kemerdekaan di Istana Baru itu. Jadi obsesi pribadi gitu ya, obsesi pribadi. Kan ada ancaman ibu kota ini mangkrak. Kalau Presiden 2024 nanti beda pandangan, dia bisa batalkan undang-undangnya, dia bisa batalkan pembangunan ibu kota, jadi mangkrak kan, yang 2,5 tahun menjadi mangkrak. Nah, apa nih sudah diwacanakan supaya tidak mangkrak, bukan hanya ibu kota tapi juga kereta cepat segala macam, perlu diperpanjang masa jabatan presiden 3 tahun. Atau kalau perlu 3 periode, kan wacananya sudah ada di publik gitu. Nah, ini kan bahaya sekali. Jadi nanti ada justifikasi yang merusak ya tatanan bernegara, institusi politik dan institusi ekonomi. Meski menuai banyak problematika, namun tahun 2024 Istana Negara tetap akan menjadi yang pertama pindah ke Nusantara didampingi dengan 4 kementerian. Di antaranya adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertahanan bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara. Nusantara akan dipimpin oleh kepala otorita yang ditunjuk langsung oleh Presiden Joko Widodo dengan sejumlah syarat. Di antaranya adalah berlatar belakang arsitek serta pernah menjadi sosok yang memimpin suatu daerah. Dengan begitu nama sejumlah tokoh mencuat. Di antaranya adalah Basuki Cahayapurnama, Tri Risma Harini, Ridwan Kamil, dan Abdullah Azwar Anas. UU IKN paling lambat diundangkan pada tanggal 18 Februari 2022. Dengan begitu, nama kepala dan wakil kepala otorita akan ditentukan paling lambat 18 April 2022. Pembangunan Nusantara tentunya membutuhkan biaya yang terbilang fantastis, yakni 501 triliun rupiah. Berdasarkan data dari website ikn.co.id, sebesar 53,3% dana akan datang dari APBN. Sementara 46,7% akan datang dari KPBU, ditambah swasta dan juga BUMN. Sementara berdasarkan pernyataan dari Sri Mulyani selaku Kementerian Keuangan, pembangunan Nusantara akan menggunakan dana APBN 2022. Dan berdasarkan yang tertera di UU IKN sendiri, selain APBN akan menggunakan dana dari pajak khusus pembangunan IKN serta pajak retribusi daerah. Kalau pindahnya sekarang tidak ada dana, kecuali ambil dari PEN dan dari tempat-tempat lain, atau pemerintah akan perpu lagi. Karena ini ada ancaman mangkrak dan sebagainya, harus cepat dilakukan 2,5 tahun loh, ingat. Maka harus dibuka opsi untuk APBN-nya bisa lebih, defisitnya lebih dari 3%, setidaknya sampai 2024, setidaknya. Jadi molor. Supaya pemerintah bisa utang lebih banyak. Kan pengeluaran besar, pendapatan tidak naik-naik, jadi defisitnya melebar, kan dibiayai dari utang. Utang lagi, yang bayar generasi akan datang. Memakan biaya yang besar, tentunya pembangunan Nusantara tidak main-main. Nusantara akan menjadi kota berkelanjutan, pembangkit ekonomi, dan green city. Namun visi ini tidak akan mudah diraih tanpa memperhatikan sejumlah hal. Yang kalau memang kita concern terhadap konsep green, smart, dan sustainable tadi, harusnya kita bisa mulai dari sekarang bahkan untuk menerapkan konsep-konsep tadi, Mbak Safina. Kenapa? Logikanya begini, kalau kita sendiri belum mampu
menerapkan ya konsep tadi secara umum di kota yang sudah ada, tentu ini menjadi tantangan untuk mewujudkan di IKN gitu. Di kota yang ada saja kita masih belum tuntas istilahnya ya. Oleh karena itu, pemerintah bisa menjabarkan secara detail dalam waktu singkat ya, bagaimana tahapan pembangunan, konsep, tentu tahapnya adalah pertama konsep green dulu, baru konsep smartnya, sampai ke konsep berkelanjutan di IKN nanti, Mbak. Nah, ini yang harusnya dijabarkan lebih detail dalam perencanaan pasca disahkannya Undang-Undang IKN. Kalau misalkan dari ibu kota Jakarta, apa yang nggak boleh diulang, Pak? Kalau tadi kan Bapak udah mention banjir, udah pasti. Ya. Apa yang nggak boleh diulang di IKN nih? Jangan sampai ada keulang yang mungkin belum kesebut di media, Pak. Masalah klasik di Jakarta itu 3 yang tidak boleh diulang di IKN. Satu tentu adalah banjir dan juga kaitannya dengan krisis air bersih. Ya, Jakarta pun air bersihnya juga kita terbatas, masih menggunakan pompa air tanah lagi ya. Kedua, kemacetan lalu lintas, ini juga penting. Ini seiring dengan jumlah penduduk biasanya, ya, dengan mobilitas warga yang tinggi. Ketiga, mengantisipasi untuk tidak atau munculnya atau menjamurnya kampung-kampung kumuh di tengah kota. Karena apa? Ada gula, ada semut, ya kan? Seiring dengan pertumbuhan kota, kalau tata ruangnya tidak dikendalikan, kalau penataan kotanya tidak tegas dari awal, maka akan muncul banyak kampung-kampung kumuh. Bahkan kalau di IKN, itu dalam proses pembangunannya pun pasti nanti akan muncul kampung-kampung kumuh kalau tidak diantisipasi dari sekarang. Karena apa? Di situ kan ada lapangan kerja baru, ya. Para pendatang banyak yang akan datang ke sana, ya. Dan jangan lupa para pendatang kan tidak semuanya memiliki keterampilan keahlian. Bagi mereka-mereka yang mengadu peruntungan tanpa bekal itu, ya pasti akan tinggal di daerah-daerah yang akan menjadi cikal bakal kampung-kampung kumuh. Nah, ini yang harusnya diantisipasi sejak awal. Perlu diketahui pemirsa bahwa pemindahan ibu kota ini sudah diwacanakan sejak pemerintahan Soeharto dan baru diputuskan pada saat pemerintahan Jokowi. Keputusan ini tentunya bisa menjadi sejarah, namun jika salah langkah bisa menjadi masalah. Dari Jakarta, Syafinas Nasyar, Ade Suryananda, Damar Wicaksono, iNews melaporkan.